Jadi, di tangan saya ini sudah ada gadget dengan harga 3 sampai 5 jutaan yang cocok untuk kalian yang baru mau mulai konten. Saya rasa budget 3 sampai 5 jutaan adalah sweet spot buat yang mau belajar konten karena budgetnya tidak terlalu tinggi, tapi juga tidak terlalu rendah. Di sini pun saya menyingkirkan mirrorless dan juga DSLR karena tujuan kita di sini lebih ke untuk vlogging atau motovlog. Jika kita vlogging menggunakan kamera besar seperti mirrorless atau DSLR, itu rasanya ribet. Selain itu, tidak akan cocok juga untuk pemula. So, dari video-video ini, bisakah kamu membedakan mana yang dari kamera pocket, dari action cam, dan juga dari smartphone? Jadi, untuk perwakilan smartphone, saya ambil iPhone SE 2 karena iPhone dikenal sebagai smartphone dengan kualitas video yang bagus. Tadinya saya mau pakai Camon 50 Pro atau Camon 40 Pro yang pernah saya bahas di video sebelumnya. Tapi seri Camon ternyata bagi saya dia hanya bagus untuk urusan foto. Untuk video, iPhone masih tetap unggul di rentang harga yang sama. Kemudian untuk kamera pocketnya ada DJI Osmo Pocket 3 dan untuk action camnya ada GoPro Hero 12 Black. Dan sengaja saya sisipkan satu kamera murah yaitu Kitbeast Key Pocket agar kita bisa melihat seberapa jauh perbedaan kamera entry level dan kelas mid range. Di sini mungkin kamu bisa dengan mudah menebak yang mana dari smartphone dan mana yang dari kamera pocket abal-abal, yang akan sulit membedakan antara action cam dan Osmo Pocket 3. Daripada kamu makin bingung, langsung saja saya tampilkan yang mana dari smartphone, yang mana dari action cam, dan yang mana dari kamera pocket. Ini dia. Sebelum membahas hasilnya lebih jauh, ada sedikit catatan di sini. Untuk smartphone, saya selalu menggunakan kamera belakang. Kenapa? Karena jika saya ganti-ganti lensa, hasilnya jadi tidak akan konsisten. Selain itu, seperti yang kita tahu, kualitas kamera belakang smartphone biasanya memang selalu lebih bagus daripada kamera depan. Namun karena menggunakan kamera belakang, hasilnya di sini jadi sedikit kurang lebar, tapi tak apalah, yang penting kualitasnya jadi lebih bagus agar bisa sedikit mengimbangi kualitas dari action cam dan juga Osmo Pocket. Untuk action cam dan Osmo Pocket saya menggunakan log profile untuk memaksimalkan kualitas dari keduanya ini. Dan tentu saja keduanya memiliki kualitas yang luar biasa untuk kamera di rentang harga 3 sampai 5 jutaan. Detail, dynamic range, stabilitas, semuanya sudah sangat bagus. Yang membedakan, karena Osmo Pocket menggunakan sensor berukuran 1 inch dengan focal length yang tidak terlalu lebar, maka dia bisa menghasilkan bokeh atau latar belakang yang blur secara natural. Kamu bisa perhatikan di sini. Di iPhone pun sebenarnya ada blur di bagian pinggir layarnya, namun itu bokeh sintetis, bukan bokeh natural yang dihasilkan oleh optik seperti yang ada di Osmo Pocket 3. Berbicara tentang kestabilan, berikut ini hasil pengetesannya. Ini dia. Kita bahas dulu Kitbeast di sini. Bisa kamu lihat di sini, goncangan sangat begitu terasa. Kita jangan mudah terjebak oleh gimmick marketing. Kitbeast memang sudah memiliki sistem gimbal seperti yang ada di Osmo Pocket, tapi gimbalnya cuma satu axis, yaitu pan axis saja. Tilt dan rollnya tidak ada. Jadi itu sama saja dengan bohong karena gimbalnya hanya berfungsi untuk tracking objek saja dan tidak pengaruh ke kestabilan. Selain itu, sepertinya Kitbeast tidak memberikan sistem ACE pada kameranya ini. Sementara untuk iPhone, dia adalah salah satu brand smartphone yang terkenal dengan stabilitasnya yang sangat bagus sekalipun kita bukan menggunakan smartphone kelas flagshipnya. Ini adalah smartphone lama dengan stabilitas yang cukup baik. Karakter warna iPhone SE 2 memang sedikit warm. Dan ini merupakan warna yang sudah jadi alias warna yang sudah siap untuk diupload ke media sosial tanpa harus editing apa-apa lagi. Selain itu, karena di sini belum ada log profile-nya seperti di iPhone 15 Pro ke atas, maka saya tidak lakukan edit sama sekali karena nantinya warnanya akan mudah pecah. Nah, sementara karena GoPro dan Osmo Pocket sudah ada log profile-nya, jadi saya bebas memberikan warna sesuka hati. GoPro sendiri memiliki log profile yang lebih flat dan lebih tahan banting ketika di color grading dibandingkan Osmo Pocket.
Untuk stabilitasnya jangan ditanya lagi, bahkan jika menggunakan pengaturan seperti Horizon Lock, di kondisi ekstrim dia akan jauh lebih stabil daripada Osmo Pocket. Tapi di video ini saya hanya menggunakan auto boost saja karena saya rasa ini sudah cukup stabil. Dan ingat, karena GoPro menggunakan sistem AIS atau Electrical Image Stabilization, bukan gimbal seperti di Osmo Pocket, maka semakin agresif tingkat stabilitasnya akan semakin banyak gambar yang tercrop. Sementara untuk Osmo Pocket, karena dia sudah menggunakan sistem gimbal, maka stabilitasnya jadi juaranya. Meski akan terlihat ada sedikit naik turun pada gambar saat digunakan sambil jalan kaki, tapi ini hal bagus karena akan terlihat lebih natural, sehingga penonton akan tahu jika kita sedang jalan kaki. Satu lagi, kelebihan sistem gimbal, dia tidak akan memiliki jitter seperti pada AIS. Dan jitter ini akan sangat berasa ketika berada di kondisi low light, dan nanti kita tes. Sebelumnya mari kita tes dulu seperti apa hasilnya jika digunakan untuk vlogging. Ini dia. Nah, seperti inilah kualitasnya ketika saya gunakan untuk vlogging. Hasilnya seperti ini. Kamu bisa perhatikan kualitas gambarnya seperti ini ya. Untuk kualitas stabilitasnya juga, karena ini digunakan sambil jalan kaki, hasilnya seperti ini. Dan juga kualitas audionya, dan kebetulan ini sedang di dekat sungai, jadi kamu bisa perhatikan juga noise dari suara sungai apakah masuk ke mikrofon atau tidak. Dan ini ketika saya gunakan untuk menuruni tangga, silahkan lihat stabilitasnya ya. Dan ini saya berada di jembatan kayu, hasilnya seperti ini. Silahkan kamu nilai untuk stabilitasnya seperti ini. Dan mari kita cari cahaya matahari untuk melihat dynamic range-nya seperti apa ketika berada di bawah sinar matahari secara langsung. Sebelah sini ini ada cahaya matahari. Sebentar, kita naik ke atas dulu. Nah, ini dia hasilnya seperti ini ketika berada di bawah sinar matahari. Sementara kita cari lagi yang lebih menabrak langsung ke wajah saya atau direct sunlight. Nah, ini dia ketika cahaya matahari menabrak langsung ke wajah saya, hasilnya seperti ini. Apakah terjadi overexposure atau tidak? Tapi ini mataharinya jam 4 ya, jadi tidak terlalu terik, hasilnya seperti ini. Dan ketika membelakangi cahaya matahari, hasilnya seperti ini. Bisa kamu nilai dynamic range nya. Saya ngos-ngosan by the way. Kamu bisa nilai ya untuk shadow-nya di bagian wajah saya, apakah ini terlalu gelap atau tidak. Kemudian highlight-nya juga di bagian belakang saya, apakah tekstur awan terlihat atau tidak. Saya turun naik bukit-bukit jadi agak ngos-ngosan nih. So ini dia hasilnya ya. Kamu bisa lihat tadi ya, iPhone meskipun sensornya kecil, tapi karena pemrosesan gambarnya yang sangat kuat, jadi dia punya dynamic range yang sangat baik. Di GoPro, G-Vlog sangat membantu menghasilkan gambar dengan rentang dinamis yang sangat luas. Selain itu, auto HDR-nya bekerja dengan baik juga. Sementara, Osmo Pocket lebih mengandalkan sensornya yang besar dan proses yang senatural mungkin, sehingga pencahayaan akan jadi lebih naik turun. Tapi meski pemrosesan tidak terlalu agresif, berkat sensornya yang besar, kita bisa lihat detail Osmo Pocket jauh lebih baik daripada yang lainnya. Dan mari kita lihat seperti apa kestabilannya ketika kita gunakan di atas motor atau untuk motovlog. Ini dia. Di sini saya sengaja tes di waktu senja atau sekitar pukul 6 sore. Pencahayaan di waktu senja seperti ini akan lebih tricky karena cahaya akan serba nanggung. Tidak terlalu gelap tapi juga tidak terang.
Kepintaran dari masing-masing kamera akan diuji di sini, karena kamera harus bisa menentukan shutter speed dan ISO yang tepat agar gambar tidak terlalu noise sambil harus tetap menjaga agar gambar tidak terlalu patah-patah. Dan kesemuanya ini saya tes di auto. Untuk iPhone, di sini bisa kita lihat gambar masih cukup oke, tapi jitter sudah terlihat di mana-mana. Begitu pula di GoPro, jitter sudah mulai terasa walau kestabilannya masih cukup oke. Noise pun sudah bermunculan di sana-sini. Dan memang salah satu kelemahan GoPro adalah hasil video low light-nya yang kurang bagus. Hasil video low light di GoPro baru terasa bagus di seri Mission 1 atau seri GoPro terbaru. Nah, disinilah keunggulan Osmo Pocket menjadi terlihat sangat jelas ketika sistem gimbal dipadukan dengan sensor berukuran besar. Sensor besarnya akan membantu di kondisi low light dan gimbalnya akan membantu kestabilan tanpa ada jitter sama sekali. Padahal ini masih menggunakan mode normal, bukan mode low light yang ada di Osmo Pocket. Tapi harus kita ingat juga Osmo Pocket tidak akan cocok untuk digunakan motovlog. Terlebih ketika kameranya disimpan di stang motor. Getaran pada stang motor akan membuat sistem gimbal di Osmo Pocket akan jadi cepat rusak. Kecuali kita menyimpannya di dada atau menggunakan shock absorber seperti ini. Jadi, meskipun hasil video Osmo Pocket lebih bersih dan juga lebih stabil, untuk motovlog saya rasa action cam jauh lebih ideal. So, kesimpulannya bagaimana? Yang pertama, saya bahas dulu untuk smartphone. Smartphone di rentang harga 3 jutaan ke atas biasanya kameranya sudah lumayan bagus. Tapi kalau kamu butuh yang lebih profesional seperti bitrate tinggi, ada low profile, ada fitur tracking, dan lain-lain, maka mau tidak mau kamu harus upgrade ke kamera khusus. Selain itu, saya pribadi tidak merekomendasikan menggunakan smartphone untuk konten. Kenapa? Karena jika kita merekam video terus-menerus menggunakan smartphone, apalagi dalam resolusi 4K, maka baterainya akan sangat cepat habis. Dan ketika kita butuh alat untuk komunikasi, ada kemungkinan baterai di smartphone kita sudah keburu habis. Selain itu juga, ketika smartphone terlalu sering digunakan untuk merekam video, kesehatan baterainya akan cepat drop. Smartphone menurut saya akan lebih cocok untuk merekam momen sesekali, seperti misalnya saat liburan atau main ke tempat wisata. Tapi kalau dijadikan alat khusus konten, sebaiknya kamu ada kamera lain atau minimal smartphone-nya ada 2. Sedangkan untuk action cam dan kamera pocket, keduanya ini memiliki segmen pengguna yang benar-benar berbeda. Kita bahas untuk action cam dulu. Seperti namanya, yaitu kamera aksi. Action cam dikhususkan untuk kegiatan ekstrim seperti motovlog, naik gunung, berenang, dan hal-hal outdoor lainnya. Bodinya dibuat kuat dan tidak mudah rusak, juga tahan air. Hal ini yang tidak dimiliki oleh kamera pocket yang cenderung lebih ringkih dan akan cepat rusak jika terbentur atau terkena air. Sedangkan kamera pocket lebih dikhususkan untuk kegiatan yang santai, misalnya untuk review produk, jalan santai, review kuliner, dan sebagainya. Kelebihan yang paling mencolok adalah fitur object tracking, di mana gimbal kamera bisa bergerak mengikuti objek. Ini adalah fitur yang tidak ada di action cam, apalagi di smartphone. Selain itu, kamera pocket asik untuk sinematikan karena dia punya bokeh yang asli dan natural berkat sensor berukuran besar, bukan bokeh sintetis seperti fitur sinematik pada smartphone. Kesimpulan akhirnya, jika konten tidak sering, kamu bisa pakai smartphone. Jika kontennya untuk hal ekstrim seperti lari-larian, motovlog, atau suka main air, maka kamu bisa pakai action cam. Tapi jika kontennya ingin sinematikan, beauty shoot, review produk, dan sebagainya, kamu bisa pakai Osmo Pocket. Sedangkan untuk kamera murah seperti ini, sejujurnya sulit bagi saya untuk merekomendasikannya. Memang ada beberapa kamera murah yang sudah lumayan bagus di rentang harganya seperti Monovo H88 Pro atau Akaso V50X. Tapi kebanyakan kamera lainnya jelek. Itu makanya saya sering membahas kamera-kamera murah agar kamu tidak termakan gimmick marketing. Karena memilih kamera murah itu lebih tricky, lebih susah ketimbang memilih kamera mahal yang biasanya kualitasnya sudah bagus-bagus. Dan itu dia untuk video kali ini.
Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like jika suka, subscribe jika bisa. Saya undur diri. Bye.